Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saudara-saudara BINUS TV yang berbahagia, Abdul Muthalib, kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki keutamaan yang luar biasa. Sumur Zam-Zam satu saat pernah hilang dan tidak ditemukan. Bahkan tidak ada yang tahu di mana posisinya semula. Dilakukanlah penggalian dari sebelum masa Abdul Muthalib di beberapa titik lokasi ataupun spot, dan tidak ada yang menemukannya. Hingga Abdul Muthalib beberapa kali bermimpi letak di mana sumur Zam-Zam yang hilang itu. Sampai dia merasakan ini adalah petunjuk, sehingga dia panggil anaknya yang bernama Haris dan mencoba menggali sesuai dengan petunjuk tempat di mana dalam mimpi tersebut. Ketika dalam penggalian tersebut benar ternyata Abdul Muthalib menemukan sumur Zam-Zam yang hilang itu. Dan di lokasi tersebut ada beberapa peninggalan yang dulu ditanam oleh suku Jurhum, ya, yang sebelum mereka meninggalkan tempat itu, mereka menanam benda-benda berharga, diantaranya pedang-pedang, tameng-tameng atau baju besi, kemudian 2 pangkal pelana yang terbuat dari emas. Apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib dengan barang-barang tersebut? Pedang-pedang itu dia tempa untuk dijadikan pintu Ka'bah. Sedangkan 2 pelana emas tersebut dia tempa dan ditempelkan di depan pintu Ka'bah. Nah, itulah hari ini kita lihat multazam, yang dimana di tempat itu dikabulkan doa dari umat manusia, dan hari ini itu diberi warna emas dan pintu itu terbuat dari emas. Saudara-saudara sahabat BINUS TV yang berbahagia, lantas ketika melihat Abdul Muthalib mendapatkan situs yang luar biasa, orang-orang Quraisy juga tidak terima. Mereka ingin bergabung, dikatakan kami bergabung dengan Muthalib, artinya kami juga memilikinya, bukan hanya engkau, walaupun engkau yang mendapatnya, tapi itu kan punya nenek moyang kita bersama. Abdul Muthalib menolak karena jam-jam tersebut, sebagaimana disebutkan sebelumnya, Abdul Muthalib melanjutkan dari tradisi keluarganya, keturunannya, yaitu untuk memberikan fasilitas kepada jamaah haji, memberikan minum mereka, menyediakan makanan-makanan mereka, sehingga jam-jam itu sepenuhnya akan digunakan untuk melayani para jamaah haji dan lain sebagainya. Tidak bisa berbagi karena ini memang sudah tradisi keluarganya, dan keluarganya itu memiliki sifat kedermawanan dalam melayani para jamaah-jamaah haji. Karena tidak ada kata kesepakatan, ya, Abdul Muthalib bersikeras ini miliknya, dan juga orang-orang Quraisy lain menganggap itu bagian dari hak mereka, sehingga mereka berencana untuk mencari keadilan kepada ada seorang wanita yang disebutkan dia ada seorang dukun dari Bani Sa'ad, yaitu daerah Syam timur di pinggiran Syam. Kemudian 20 orang dari kelompok Abdul Muthalib berangkat, kemudian 20 orang dari kelompok yang ingin menguasai jam-jam itu secara bersama pun berangkat. Tapi ada hal yang tentunya lebih menarik lagi. Di tengah perjalanan, sebelum sampai kepada tujuan, mereka mengalami kekurangan air. Bekal airnya habis. Bekal airnya habis. Kalau dilihat dari jarak ke depan masih jauh, untuk mundur ke belakang pun masih jauh. Sedangkan persediaan air sudah tidak ada lagi. Mereka minta ke kelompok sebelah mengatakan, kami tidak mau menemukan nasib yang sama dengan kalian, dan mereka tidak memberikan air tersebut, dan mereka mengatakan mereka lebih beruntung. Abdul Muthalib pun meminta pendapat beserta saudara-saudaranya dalam kelompok tersebut, dan di antara mereka ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kita saling menggali kuburan kita masing-masing, ya, sehingga siapa yang duluan wafat
ialah dimasukkan ke dalam kuburannya. Yang terakhir, yang tersisa, maka dialah yang tidak dikubur. Setidaknya ada 20 orang, ada 19 orang yang terkubur, sedangkan 1 orang lagi tidak. Ya, ini ungkapan keputusasaan tentunya. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib pun tidak terima. Dia katakan, wallahi, demi Allah, kita harus tetap berusaha. Ayolah, bangkit. Kemudian dia naik ke atas tunggangannya. Dan apa yang terjadi? Ternyata kaki dari tunggangannya tersebut mengais-ngais sehingga terpancarlah air. Subhanallah. Allah berikan kemuliaan kepada Abdul Muthalib. Mereka minum secukupnya, bahkan mereka berikan air tersebut kepada kelompok dari Quraisy yang sesungguhnya memang memiliki persediaan air yang sangat kritis tentunya, dan mereka merasa terbantu dan mereka merasa takjub, dan disitulah mereka meyakini bahwa Abdul Muthalib memiliki kekuasaan, Abdul Muthalib memiliki keutamaan yang luar biasa. Abdul Muthalib bertakbir, Allahu Akbar, dan dikatakan, ini dari Tuhan yang diberikan kepada ini dari Allah. Dan apa yang terjadi? Orang-orang Quraisy pun mengatakan, Tuhan yang telah memberi air kepadamu di padang pasir ini, dialah yang telah memberimu Zam-Zam. Sehingga kepemilikan Zam-Zam pun tunai dan sempurna milik Abdul Muthalib, dan mereka tidak perlu lagi untuk mencari keadilan, mencari kata sepakat atas kepemilikan Zam-Zam tersebut. Menarik tentunya. Lantas bagaimana Abdul Muthalib dalam menghadapi tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha? Nanti kita saksikan pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.